Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Laporan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya naik ke tahap penyidikan. Penyidik menemukan unsur pidana terhadap tudingan ijazah palsu yang dilontarkan oleh Roy Suryo CS. Hal itu berdasarkan gelar perkara yang dilakukan oleh penyelidik Polda Metro Jaya pada hari Kamis kemarin. Selain laporan yang dilayangkan oleh Jokowi, Polda Metro Jaya juga menangani laporan lain dan 3 diantaranya juga telah naik ke tahap penyidikan. Polisi telah mengantongi sejumlah bukti yang diberikan oleh Jokowi dan kuasa hukumnya. Dalam kasus ini, polisi juga telah meminta keterangan sejumlah pihak, diantaranya Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianipar, Dian Sandi, hingga ajudan Jokowi. Kan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Roy Suryo CS terancam jadi tersangka setelah polisi menyatakan laporan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait pencemaran nama baik naik ke tahap penyidikan. Polisi juga akan memanggil kembali Jokowi sebagai pelapor untuk diperiksa lebih lanjut. Laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu naik ke tahap penyidikan. Polisi menyatakan menemukan unsur pidana dalam laporan. Polisi juga membuka peluang untuk memanggil kembali Jokowi sebagai pelapor untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya, Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya 30 April lalu untuk melaporkan sejumlah pihak yang dinilai telah mencemarkan nama baiknya. Di antaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, pegiat media sosial Dr. Tifauziah Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, dan seseorang berinisial K. Tim Liputan iNews melaporkan. Perjalanan panjang tim TPUA dan Roy Suryo CS dalam mengejar bukti dugaan palsunya ijazah Joko Widodo masih terus berlangsung, mulai dari pelaporan, klarifikasi hingga gelar perkara khusus. Juli 2025, setelah memanggil ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, Polda Metro Jaya juga memanggil pakar telematika, sekaligus terlapor dalam kasus ijazah Joko Widodo, Roy Suryo, dan Dr. Tifa. Kehadiran Roy Suryo CS ke Polda untuk memberikan klarifikasi atas pemanggilan terhadap dirinya. Hal ini berkaitan dengan pelaporan dari Pradi Bersatu mengenai dugaan penghasutan dan Undang-Undang ITE. Ini adalah pemanggilan kedua setelah sebelumnya ditunda. 10 Juli 2025, pakar telematika Roy Suryo beserta tim pembela ulama dan aktivis TPUA menghadiri gelar perkara khusus terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 11 Juli 2025, Dr. Tifa memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kali ini Dr. Tifa hadir sebagai terlapor dan ditanya dengan 88 pertanyaan. Usai memenuhi undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya, Dr. Tifa mengumumkan bahwa ia menemukan bukti baru di kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo.
Dalam konferensi pers di salah satu channel YouTube, Dr. Tifa mengungkapkan mendapatkan seperangkat dokumen yang sangat penting untuk membuktikan asli atau palsu ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dokumen ini berisi ijazah lulusan UGM beserta transkrip nilai yang diduga berhubungan dengan kasus ijazah Jokowi. Bahkan disampaikan Dr. Tifa sampai tercengang ketika melihat bukti tersebut. Untuk mendapatkan sebuah seperangkat dokumen yang sangat penting bagi kasus ini, yaitu dokumen asli dari sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang wisuda atau lulus tahun 1985. Dan saya beserta beberapa teman menjemput sendiri ya dokumen yang sangat penting tersebut, berupa 1 lembar ijazah asli yang dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985 beserta dengan transkrip nilai dari yang bersangkutan. Dan dokumen itu sudah ada pada kami, dan pada saat waktu dan tempat di mana kami menjumpai dokumen tersebut, saya sangat terperanjat, tercengang dan mengucap syukur alhamdulillah. Karena dokumen-dokumen ini akan menjadi sebuah penjelasan yang sangat penting terkait dengan polemik ijazah yang sudah menjadi pertanyaan besar, kegelisahan besar bagi seluruh rakyat Indonesia selama kurang lebih 10 tahun. Dan ini adalah sebuah bukti, satu bundel bukti yang sangat otentik tentang bagaimana sesungguhnya dokumen dalam bentuk ijazah itu dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Kenapa saya terperanjat? Karena ternyata ijazah sarjana atau yang kemudian bergelar insinyur pada waktu itu yang dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu adalah sebuah ijazah yang sangat indah dan sangat berkualitas. Artinya betul-betul selayaknya sebuah ijazah yang dikeluarkan oleh universitas terbaik ternama, yaitu Universitas Gadjah Mada. Dan saya sambil berdiskusi dengan teman-teman juga yang hadir untuk menjemput ijazah dan transkrip tersebut, melihat bahwa ternyata Universitas Gadjah Mada mempersiapkan ijazahnya dengan sangat bagus, ya, sempurna dan paripurna. Artinya paripurna itu adalah bahwa ijazah itu dibuat sedemikian rupa sulit sekali dipalsukan, ya, karena kami hitung ada sekitar 5 layer pengamanan, ya, yang ada pada selembar ijazah tersebut, ya. Saya tidak bisa menyampaikan di sini karena ini adalah novum atau barang bukti yang sangat penting sehingga kami rahasiakan. Yang memilikinya pun juga kami rahasiakan, ya. Nah, jadi ada 5 layer pengaman, ya, yang tidak kami sebutkan ya di sini ya, tetapi nanti pada waktunya nanti akan kami sampaikan ya pada waktu yang tepat. Jadi pertama, ijazah UGM itu nggak main-main. Bentuknya, kualitasnya